Tahun 1225 Masehi, Kekhalifahan Abbasiyah kembali berganti pemimpin. Setelah wafatnya An-Nasir lidinillah, kekuasaan berpindah ke tangan putranya, Az-Zahir bi amrillah. Namun, ini bukan masa keemasan. Dunia Islam berada di ambang kehancuran. Bayang-bayang Mongol mulai terasa dari timur, dan kekuatan lokal mulai kembali liar tanpa kendali. Az-Zahir naik tahta di usia yang relatif muda, hanya sekitar 20 tahun. Dan dalam waktu singkat, ia harus menghadapi kenyataan bahwa kekuasaannya yang diwarisi bukan lagi stabil, bahkan rapuh. Siapa Az-Zahir bi amrillah? Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad. Ia diberi gelar kekhalifahan dengan sebutan Az-Zahir bi amrillah, yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu yang menyatakan perintah Allah. Ia lahir dan besar di tengah kekuasaan ayahnya, An-Nasir, yang sangat kuat dan otoriter. Tapi, tak seperti ayahnya, Az-Zahir tidak mewarisi karakter atau kekuatan politik yang sama. Ia lebih lembut, cenderung diplomatis, tapi terkesan tidak tegas. Ketika ia naik tahta, pemerintahan mulai dikuasai oleh para wazir dan amir seperti sebelum-sebelumnya. Sementara khalifah lebih sering menjadi simbol belaka atau cerminan masa lalu, yaitu khalifah boneka. Selama masa Az-Zahir, kekhalifahan menghadapi berbagai konflik internal, perselisihan antar faksi istana, perebutan kekuasaan antar gubernur, dan memburuknya ekonomi akibat pajak yang tidak terkontrol. Sementara itu, dari timur, berita tentang penaklukan Mongol semakin sering terdengar. Meskipun belum mencapai Baghdad, suasana ketakutan dan ketidakpastian mulai menyelimuti umat Islam. Az-Zahir berusaha menjaga stabilitas dengan mengirim utusan ke wilayah timur dan menjalin diplomasi. Namun pengaruhnya tak sekuat sebelum-sebelumnya. Sekarang, apa peran Az-Zahir dalam dunia Islam? Meski lemah secara politik, Az-Zahir tetap berperan sebagai simbol pemersatu umat. Ia mendukung pendidikan Islam, membiayai madrasah, dan mempertahankan kegiatan keilmuan di Baghdad. Ia juga tetap menjaga hubungan dengan tarekat-tarekat sufi dan para ulama. Kekhalifahan di masa Az-Zahir menjadi lentera kecil di tengah malam panjang sejarah Islam. Ia memang bukan pemimpin militer, tapi tetap memelihara cahaya keilmuan di saat dunia Islam mulai gelap. Bagaimana akhir hidup Az-Zahir? Az-Zahir hanya memerintah selama 9 tahun. Mulai dari 1225 hingga 1234 Masehi. Ia wafat dalam usia yang relatif sangat muda,
yaitu 29 tahun. Kepemimpinannya dianggap sebagai masa transisi yang sulit antara era An-Nasir yang kuat dan era kehancuran di bawah Al-Mustansir dan Al-Mustasim. Setelah wafatnya, kekuasaan dilanjutkan oleh putranya, Al-Mustansir Billah, yang akan memerintah lebih lama dan menghadapi langsung badai Mongol yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang. Az-Zahir bi Amrillah adalah cerminan dari masa transisi Abbasiyah, bukan tokoh yang besar, tetapi tetap bagian penting dari kisah besar. Ia berdiri di antara terang dan gelap, dan menjadi pengantar menuju zaman paling gelap kekhalifahan. Dari tangannya, kita belajar bahwa tidak semua pemimpin datang dengan kekuatan. Ada yang hadir hanya untuk bertahan, dan itu pun tetap patut dikenang. Inilah kisah Az-Zahir bi Amrillah, Khalifah Abbasiyah di masa sebelum kehancurannya.